bus lagi jalan nih, terus moto ke arah luar, ke cermin, ke kaca bus ke arah luar. Nah di foto itu dapat muka orang cewek. Kalau tiba-tiba nih rekaman kita rusak, Berarti yang tadi nggak boleh ceritain. tadi kalau Semoga laptopnya nggak rusak ya. jangan dong. Dulu pernah ini nggak dapet mitos, nggak tahu sih mitos atau fakta, kalau kita nyolong benda di Bali suka kita diminta balikin. Kalau nggak salah dulu ya di kelas gue tuh, bukan di kelas gue ya, di bus gue, di anak IPS biasa nakal. Dia tuh ngambil nyolong kotak kayak di tempat oleh-oleh itu, nyolong benda bentuk kotak itu. Jadi entah bukan di SMA gue tuh, pokoknya cerita gitu kan. Itu ban busnya itu jadi kotak. Udah? Nggak terlihat dari mata ya, tapi kayak tahu kan kalau bulat kan mah ini apa namanya, muternya Ini enak. oke. Jadi busnya tuh kerasa kayak ini kotak gitu. Jadi harus balikin itu, akhirnya dibalikin. Gue Gue baru tahu itu mitos atau enggak gitu. Itu yang ngerasain yang nyolong aja tuh? Ya semua di dalam bus. di dalam bus. Waduh. Kan ada yang pernah kecelakaan juga balik dari Bali di PLTU di apa namanya? Ya, pokoknya di daerah Jawa Timuran itu kecelakaan satu bus karena ada yang nakal tuh di dalam. Ada yang pokoknya jangan mengambil pasir gitu-gitu, itu nggak boleh. Iya. Gue baru ingat nih waktu lagi kemarin waktu lagi study tour juga ke Bali itu waktu SMA. Itu ada cerita mistisnya juga. Apa nih? Itu apa? Ada yang lihat? Jadi kami itu kan di Bali nginepnya di hotel. Satu kamar tuh ada beberapa orang gitu kan. Nah saat itu tuh kami pas sampai Bali hari pertama, sampai penginapan di Bali itu udah agak malam, di atas maghrib, di atas isya lah. Nah hawa-hawanya agak-agak nggak enak sama perjalanan. Jadi tuh ada teman gue yang emang mungkin rada sensitif juga, terus sering iseng-iseng juga, sering bercanda-bercanda yang aneh juga gitu kan. Nah pas lagi di perjalanan bus, dia bilang dia kan moto, bus lagi jalan nih, terus moto ke arah luar, ke cermin, ke kaca bus ke arah luar. Nah di foto itu dapat muka orang cewek, padahal busnya kan lagi jalan. Kalau ini kaca terus dengan muka sejelas itu harusnya itu bukan orang dari luar. Kalau orang di luar kan pasti di bawah kan, bus kan tinggi. Nah itu dia dapat foto itu. Terus akhirnya sama dia langsung dihapus. Nah sampai di penginapan pada bercanda-bercanda, pada main-main kartu. Terus di penginapan di sana juga kan lukisan-lukisannya lukisan Bali gitu kan, yang ada matanya gini-gini, gini-gini. Nah itu akhirnya teman gue cerita tentang hal yang tadi itu. Nah terus jadi mencekam tuh suasananya. Itu denger semua yang di situ? Yang kamar itu denger semua. Mencekam kan, jadi karena itu mencekam. Terus akhirnya udah itu mah perasaan doang kali. Akhirnya lanjut main. Nah pas lagi lanjut main tiba-tiba bangku tuh ngegerak sendiri. Bangku di ruangan itu langsung diem semua kan. Enggak ada apa-apa. Terus sampai ada yang entah bener atau enggak ya, tapi ada yang ngelihat pas ngelihat ke arah lukisan, matanya itu seolah-olah Ikutin. geraknya gini gitu, seset gitu. Itu kayaknya udah imajinasi dia. Nah kalau itu kayaknya Karena udah Nah kena tadi. cuma karena suasananya mencekam dan abis ada suara bangku gerak, itu kita nggak menyinggung suara bangku. Terus abis itu tiba-tiba kabur. Kami semua kabur. Semua kabur. Nah habis kabur, di luar akhirnya baru cerita. Gue juga baru tahu bahwa tadi itu suara bangku kegeser itu emang kegeser sendiri. Karena bangkunya Lu tuh ada di dalam juga? gue di dalam juga, gue di belakang. Jadi ini kan kita ngelingkar, nah bangkunya tuh ada di belakang gue sana.
Dia di meja terus ada bangku gitu. Gitu. Gua kira tuh emang ada ngegeser, ternyata emang gak ada yang Lo ikut ngegeser. lari juga? Ya lari langsung banyak keluar. Terus habis itu? Tapi abis itu kita kayak menetralisir gitu sih, kayak udah kayaknya udahlah, jangan mikir aneh-aneh, jangan bercanda-canda yang aneh-aneh lagi gitu. Lupain yang tadi ini. Akhirnya bareng-bareng tuh kita mencoba untuk nggak nginget-nginget hal itu gitu. Mandi aja jadi agak serem tuh. Iya sih, emang dekorasinya ini ya, interiornya emang agak creepy. Iya. Gue juga pernah nih cerita horor di tempat wisata. Waduh. Bisa jadi 2 part ini. Aduh, bener. Nah jadi waktu itu gue sama temen gue orang Aceh, namanya Ihsan. Dia anak ITK. Waktu itu kenapa ya? Pokoknya dia nginep di rumah gue. Setelah lulus apa belum lulus gitu, lupa gue. Nah kita tuh main ke Lawang Sewu. Nah tahu kan Lawang Sewu? Semarang. Oh, mampir gak kemarin? Mampir foto doang. Masuk gak? Enggak. Oh, Lagi jam berapa tutup kalian? kayaknya. Tutup. Kan lagi pandemi pandemi. juga. Gue sama Ihsan itu kesana jam 8 malam. Hmm. 8 malam, itu udah mau tutup jam 9. Pernah nonton Dunia Lain gak yang Pernah. di Lawang Sewu? Pernah kayaknya deh. Ada penampakan kan? Mm-mm. Nah, jadi kita itu kesana udah jam 8 kan, nyampe sana kan udah setengah 9. Mas ini udah mau ditutup, akhirnya kita kesana. Mau ada tour guide-nya nggak? Oke lah, kita ada kan. Ada nggak ya? Nggak ada awalnya. Cuma di akhir itu ada namanya, jadi kan diceritain nih, Lawang Sewu itu dulunya kantor pemerintahan Belanda. Terus sempat jadiin penjara. Ya, makanya di bawahnya bangunannya gitu kan. Nah, terus di bawah itu ada bawah tanah, isinya air, bukan ya, kayak lorong-lorong. Nah, kita ada tour guide di situ. Mau masuk nggak? Bayar tour guide-nya doang. Kita masuk, dikasih sepatu boot. Gue sama Ihsan masuk, ada tour guide-nya. Gue sama tour guide-nya di depan, Ihsan di Dia di belakang. belakang. Dan itu nggak ada lampu di dalam. Terus pakai apa penerangannya? Senter atau apa gitu. Atau lampu ada gitu. Ada, sorry. Nah, diceritain ini tuh tempatnya dulu buat nyiksa. Ada Nyiksa yang tempat penjara. tempat kecil itu diisi 5 orang. Jadi ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, muter kita. Sampai sana, mentok, balik lagi. Nah, sampai tangga mau naik ke atas, si tour guide-nya bilang gini, Mas mau uji nyali nggak? Saya tinggal di sini ya, saya matiin lampunya 5 menit berdua di sini. Nah, kita nggak mau. Ya, gue inget ternyata gue pakai tour guide kayaknya. Oke. Jadi dijelasin semua ruangannya. Jadi gue tahu ini ruang pesta gini. Kan gede banget tuh ruang. Kan Lawang Sewu kan terkenal ada 1000 pintu, tapi nggak nyampe 1000. Nggak sampai sebenarnya 1000. kan. Nah di situ kan pas gue di bawah bertiga itu lewat lorong itu, si Ihsan teman gue kan di belakang. Dia megangin gue mulu. Dia tuh badannya gede loh, padahal 96 kilo. Wow, tinggi nggak? Tapi tinggi. Gede lah. Tinggi gede. Nah, dulu nggak sih, dulu masih 80-an lah. Nah, itu takut kan. Di situ kita mau ditinggal buat uji nyali nggak mau. Terus akhirnya kita naik, kata penjaganya, tour guide-nya, itu yang penghuninya di bawah tangga. Gitu. Bawa tangga tempat naik itu. Ya, jadi kalau kita dimatiin di bawah nggak tahu kan apa yang terjadi. Nah, habis itu kita pulang, nyampe ya jam 10 lah di rumah. Ya. Nah, si Ihsan itu nonton YouTube, melihat penampakan. Ya ampun. Gitu kan. Penampakan di Lawang Sewu, dan kan ada kuntilanaknya di seberang lorongnya. Gitu kan. Terus di lokomotif yang kita foto pun ada hantunya. Gitu kan. Nah, dia ke bawah mimpi, teriak-teriak lagi mimpi. Terus satu lagi, pas kita lagi foto, kan ada ruangan yang jeblak semua, pintunya nggak ada semua kan, di tengah-tengah. Di foto, rusak fotonya. Dia tuh, kan kita udah foto 2 kali, foto ketiganya itu, dia enggak lah, gue nggak mau lagi foto. Itu, kayaknya dia tuh menangkap sesuatu kan. Nah, padahal itu HP loh. Iya. Sebelahnya tuh rusak. Oke. Oh, ada kayak gitu emang. Nah, mungkin jarang lah ya kayak gitu kan. Nah, tapi dia rusak karena dia lihat kayak ada sesuatu gitu di belakang gue gitu. Di antara pintu-pintu itu. Dia nggak mau foto lagi, bener-bener nggak mau foto. Udah nggak usah foto, kata dia gitu. Kenapa? Nggak ada. Lihat, coba lihat fotonya. Rusak, bener-bener rusak itu yang apa ya? Hitam aja gitu.
bukan hitam, apa ya, warna apa gitu. Warna Ungu hijau-hijau atau gitu hijau ya? Oh kayak iya gitu. ya. Tahu kayak gitu. Nah, pokoknya itu rusak gitu kan. Terus itu Sebelah doang tapi ya. sebelah doang, dan sebelahnya ada gue masih bagus gitu loh. Oh. Kan nggak tahu kan kenapa. Nah itu diajak ke itu ruang Bawah. bawah itu kan, lebih serem lagi deh. Terus akhirnya udah pulang, udah dia mimpi buruk kayak gitu. Nah, oh kita mau ke Jogja, habis itu kan Setelah itu ke Jogja. berarti itu semester 5 atau 6 gitu, gue ke Jogja sama teman-teman sekelas. Mereka nyusul ke Jogja, sedangkan Isang nginep dulu di rumah gue. Akhirnya ke Jogja, HP-nya hilang di Jogja. Ya. Gara-gara ngefoto. Nggak tahu hilang Nggak tahu itu ya, dicuri pokoknya orang. hilang aja. Nggak ada relate atau enggak nggak tahu. Tapi kalau gue ngeliat di YouTube, dengerin di YouTube, lu kalau ngeliat RJL5 itu tentang orang naik gunung hilang bahkan ada yang hilang 1 bulan, coba Di Jadi gunung. muter. Muter aja ya. Masa di Gunung Salak ketemunya di mana coba? Cirebon. Dia keluarnya di Cirebon. Jadi selama 30 hari dia jalan terus sama teman-temannya. Sampai Tapi nggak Cirebon. sendiri ya? Nggak sendiri. Di sana ngelihat ada apa prajurit itu. Jadi Udah masuk alam lain. dia ngefoto-foto tuh. Hmm. Nah, pas dia lagi di rumah sakit, kameranya diambil sama orang. Wah. Itu hampir cerita. Gue dengerin 5 cerita, 3 diantaranya yang moto-moto Selalu hilang barangnya. di gunung di Padang juga ada gunung apa lupa, Gunung Marapi kalau di Padang atau di mana gitu juga kayak gitu, dia ngefoto-foto, tapi selalu ini pas di rumah sakit tiba-tiba ada yang ngambil tasnya tuh, udah ditarik-tarik gitu, ya bisa hilang, jadi bukti-buktinya itu selalu hilang gitu. Nah gue jadi Iya. suka menghubungkan gitu kan, kayak kita namanya juga manusia kan punya spekulasi, jangan-jangan dia menangkap sesuatu ya, jadi nggak boleh dilihat sama kita, bisa jadi. Tapi makanya harus dihapus mungkin ya. Nah itu dia, dan itu Bisa HP-nya jadi. hilang. Berarti Itu deh. Habis. habis kali. Baterainya habis tuh. Berarti kalau tiba-tiba nih rekaman kita rusak, Berarti yang tadi nggak boleh ceritain. tadi kalau Semoga laptopnya nggak rusak ya. jangan dong, apalagi hilang, jangan dong. Aduh. Aduh. jangan sampai. Mungkin itu ya podcast kita, dari mulai cerita mengenai study tour hingga ke horor Sampai ke saat horor. wisata. Lu ada nggak cerita horor Han saat wisata? Orang gua aja nggak pernah. Ini terhoror. Horornya adalah belum pernah. Tapi Iya. lu Banyak. SMA main-main gitu atau enggak pas kuliah main-main? Kalau di keluar luar study kota? tour, ah. Iya, di luar study tour. Liburan keluar kota gitu, sama temen. Gua keluar sering ini. Waktu kuliah lah. Kuliah itu study tour ada sekitar sekali lah kalau yang jauh ya, sampai ke Sabang. Itu sekali. Oh, ke Sabang. Jauh tuh. Kerja 3 belum pernah. 4 hari kalau nggak Gue salah. pernah ke Sabang. Udah. Dapat sertifikat yang Selamat. kilometer 0. Enggak yang itu loh. Pengunjung Sabang kan dapat sertifikat. Oh iya. Oh. Kami dulu nggak dapet. Nggak dapat. Tahun berapa? Mau sertifikatnya ada nih gua. Gua bikinnya mau. Tinggal dia review aja. Tahun 2017 kalau nggak salah. Gue aja 2015 ke sana. Berarti waktu 2015-an. Ya 2015 aja udah ada, masa 2017 nggak ada? Mungkin udah nggak ada lagi pengelolanya. Ada kok di kilometer 0 nggak? Iya. Terus ada, oh nggak mampir ke kantor dinasnya, kantor pariwisata kalau nggak salah. Oh enggak. Ya, dan cepatnya di situ Kilometer nol. ngeper yang kayak gitu. Jadi itu gua ke ini PLTD Kapal Lampung. PLTD Kapal Lampung tuh ini dulunya yang kena tsunami. Oh. Dia awalnya di laut, sekarang udah di kota yang kebawa tsunami itu. Nah, dijadiin tempat wisata sekarang. Isinya apa? Ya masih tetap kapal. Oh. Kapal gitu tapi nggak ini ya, udah nggak terawat ya, dijadiin tempat untuk ini, untuk orang-orang. Museum tsunami lah masih ada kaitannya di situ. Terus kemana lagi ya kemarin? Masjid Raya palingan, Raya Aceh. Baitur Rahman. Baitur Rahman. Ya, di Aceh nggak ada mall ya? Ada tapi nggak boleh lebih tinggi dari itu ya. Iya kayaknya nggak ada sih kalau yang kayak di sini. Gitu.
Berarti kalau ada nggak gede ya, bukan Iya. mall berarti, mil, Bukan tinggi tapi lebar. Oh, Lebar. Minimal. minimal. Berarti kayak Kita ITC sebut ITC gitu. supermarket. Iya, itu. PTM tinggi. BTM Nah, tinggi. gitulah. Gue abis itu nggak kemana-mana. Belajar mulu ya. Hebat. Iya. Luar biasa. Belajar ikut lomba nyanyi. Iya lomba. Latihan vokal. Mungkin tema selanjutnya kita bisa pengalaman lomba-lomba. Kayaknya menarik. Aduh, banyak tuh kayaknya pengalaman lomba. Oke guys, mungkin cukup dari kami. Jangan lupa tonton video-video dari podcast bicara di akun YouTube gue, Agus A. Hakim. Di gue Ikhwan Dokus. Dan lo. Gue di ini musik. Oke. See you next time. Bye-bye. Bye. Oh iya, jaket ini disponsori oleh, nggak dikasih oleh Pak Yusri. Wah, Dari Tokyo. Tokyo Semoga saya Story. bisa segera ke Tokyo. Amin. Thank you. Bye-bye. Bye.